Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin yang telah mengatur alam semesta ini dengan sedemikian rupa, yang telah mentakdirkan untuk setiap makhluknya rezeki awal dan akhirnya, yang telah menjadikan kita orang-orang yang beriman kepada Allah, bahkan lebih daripada itu kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, terbukti dengan kita beramal, dan mudah-mudahan kita beramal itu pun karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat teriring salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah menjadi panutan bagi kita umat manusia, bahkan dari kalangan sebelah yaitu kalangan jin, yang mengajarkan kepada kita bagaimana berubudiyah dan bertakwa kepada Allah, meniti jalan-jalan keselamatan dan kebahagiaan, memberikan tauladan kepada kita sebagai manusia-manusia yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi SAW benar adanya, jujur adanya, sehingga kita dapat mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dapat mengamalkan ajaran-ajaran beliau, mengatakan sami'na wa ata'na terhadap segala perkataan beliau. Dan inilah bentuk cinta seorang hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas beberapa hal dari sebuah kitab yang berjudul Halul Mu'minina fi Ramadan, keadaan orang-orang beriman di dalam bulan Ramadan. Kitab ini merupakan sebuah kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ad-Dabisi. Beliau adalah seorang ulama terkemuka yang mencoba menghimpun perkataan-perkataan ulama, hadis-hadis Nabi, dan juga firman-firman Allah Subhanahu wa taala, memberikan gambaran bagaimanakah seorang mukmin seharusnya di bulan Ramadan, di mana tujuan daripada penulisan kitab ini adalah agar terwujudnya daripada intisari bulan Ramadan itu sendiri, agar terciptanya di antara kita, bahkan kita semua, insan-insan yang bertakwa kepada Allah. Hal ini berdasarkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berangkat dari hadis ini sehingga memotivasi beliau untuk menuliskan buku ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Khaba wa khasira man ata alaihi Ramadan falam yughfar lahu." Merugi dan sungguh merugi orang yang didatangi bulan Ramadan tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan Allah. Maka berdasarkan hadis ini beliau memiliki perhatian yang besar bagaimana pentingnya ampunan Allah itu, cara-cara untuk memperolehnya, apakah ada di dalam memperolehnya, dan bagaimana seorang itu ketika Ramadan berakhir dia telah menjadi orang-orang yang bertakwa. Beliau mengambil dari banyak hadis-hadis Nabi SAW, dan beliau mengambil daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ingin manusia ini menjadi manusia yang bertakwa? Agar terwujud di dalam diri setiap insan itu suatu sikap bagaimana mereka bisa melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, kemudian mengikuti Nabi mereka Muhammad SAW
sehingga terpatri di dalam jiwa-jiwa mereka, yaitu zuhud kepada dunia, cinta dan prioritas kepada akhirat, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar mengemban dakwah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya. Ini yang beliau inginkan dari penulisan kitab ini. Mudah-mudahan pembahasan kita pada kesempatan subuh kali ini, sebagaimana yang dikatakan oleh sebuah kaidah, ma la yudraku kulluhu la yudraku zulmuh, sesuatu yang tidak dapat diperoleh seluruhnya jangan ditinggalkan semuanya. Mungkin kita tidak bisa membahas semua isi kitab ini dalam satu kali pertemuan, tapi mudah-mudahan apa yang kita bahas dapat kita manfaatkan dan dapat kita amalkan sehingga berbuah menjadi ilmu yang bermanfaat. Kaum muslimin yang Allah muliakan, poin pertama yang beliau letakkan dalam kitab ini adalah qimatul maghfirah, yaitu nilai sebuah ampunan. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peluang kepada manusia dengan hadirnya musim-musim ampunan. 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk umat manusia, maka sudah menjadi sunnatullah Allah berikan waktu-waktu tertentu yang di sana peluang untuk diampuni seorang hamba terbuka lebar, supaya manusia itu bertambah giat ibadahnya di bulan-bulan atau di waktu-waktu tersebut, dan mereka pun menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk memperoleh maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah menjadi sunnatullah juga, manusia hidup penuh dengan kekurangan, penuh dengan aib, penuh dengan kelalaian, penuh dengan dosa dan kejahatan, dan itu semua butuh kepada suatu hal, yaitu bentuk pengampunan. Maka daripada itu Allah ciptakan waktu-waktu tertentu agar manusia itu memiliki peluang untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara musim itu adalah bulan Ramadan. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita tentang bulan Ramadan, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa pada siang bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan ampunan Allah, diampuni dosa-dosanya yang sebelumnya. Ini kita mengharapkan ampunan Allah, benar kan ya Pak ya? Kita mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan, hal yang senada Rasulullah pun mengatakan, selain daripada siapa yang melaksanakan puasa di siang Ramadan, juga dalam sabda yang lain, siapa yang melaksanakan qiyamul lail, dan di dalam hadis yang lain, siapa yang melaksanakan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar. Maka tiga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berujung dengan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya sebelumnya. Maka ini amalan-amalan besar, amalan-amalan istimewa yang dapat kita laksanakan di awal di bulan-bulan Ramadan ini. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Radina anfu rajulin," yang merugi seseorang yang masuk ke dalam bulan Ramadan kemudian berlalu tetapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, tetapi kenapa ada orang-orang yang mereka tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan ini? Ketika mereka meninggalkan bulan Ramadan, mereka mendapat diri mereka biasa-biasa saja, bahkan lebih buruk daripada sebelum Ramadan. Pembahasan pertama adalah dalam poin ini, karena banyak manusia yang tidak mengetahui kadar tingginya nilai ampunan Allah. Dia tidak menyadari betapa pentingnya, betapa bernilainya ampunan Allah itu, maghfirahnya Allah, sehingga tidak termotivasi dirinya untuk meraih ampunan Allah. Dia lewati hari-hari bulan Ramadan itu dengan biasa-biasa saja. Tak ada suatu prioritas yang ingin dikejarnya. Sebab apa? Tak mengetahui nilainya. Kita kalau perlombaan ikut dalam sebuah suatu pertandingan atau perlombaan, biasanya hadiah itu menjadi motivasi juga. Dihadiahkan ini dan itu, dihadiahkan rumah mewah, dihadiahkan pergi haji, pergi umrah, dihadiahkan dengan suatu hal yang bernilai bagi kita, maka termotivasi kita untuk mendapatkannya. Hal ini pun terjadi di bulan Ramadan, ketika orang itu tidak mengetahui kadar
kadar nilainya sebuah ampunan Allah, bisa-bisa saja dia melewati bulan Ramadan itu. Maka dalam hal ini insyaallah kita akan mensyaratkan beberapa ayat dari Al-Quran Al-Karim betapa pentingnya ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kadar nilainya sisi Allah. Ayat pertama yang ingin kita sampaikan adalah Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idznihi." Dan Allah menyuruh kalian untuk sampai kepada surganya dan ampunannya dengan izinnya. Ini kalimat ayat ini kalau kita perhatikan sesama kan. Pertama, yang menyuruh di dalam ayat ini adalah Allah, bukan makhluk. Tapi Allah langsung yang menyuruh kita. Dan sesuatu yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hal yang biasa-biasa, tetapi yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surganya. Siapa yang disuruh oleh Allah? Kita semua. Kita yang penuh dengan dosa, kita yang penuh dengan maksiat, kita yang penuh dengan kekurangan, yang selalu mengikuti syahwat, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah mengatakan, "Wahai manusia, telah tiba masanya bagi kalian untuk aku ampuni. Siapa di antara kalian yang ingin aku ampuni?" Ma'asyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Anehnya, ketika seruan itu datang kepada manusia, tapi justru banyak manusia yang mengabaikannya dan lebih memilih dunia, harta dan syahwatnya daripada panggilan Allah ini, daripada seruan Allah Subhanahu wa taala. Padahal seruan Allah ini bermanfaat untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Terbukti banyak di antara manusia yang terlelap dengan tidurnya, bermalas-malasan dari ibadah, kemudian menunda-nunda suatu amal, sehingga dia pun terhilangkan darinya kesempatan mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala juga di bulan Ramadan ini telah mempermudah kita sebenarnya untuk beramal. Dalam sebuah hadis Nabi SAW beliau mengatakan, apabila bulan Ramadan telah tiba, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para syaitan. Maka Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita begitu mudah sebenarnya beramal di bulan Ramadan. Namun ternyata sebagian kaum muslimin justru merasakan sulitnya beribadah di bulan Ramadan. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka belum mengetahui tentang pentingnya amalan-amalan di bulan Ramadan, sehingga mereka lebih memilih apa yang diinginkan oleh keinginan syahwat dan nafsunya. Ma'asyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatiris samawati wal ardh yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum." Allah pencipta langit dan bumi, Dia menyuruh kalian untuk mengampuni kalian dari dosa-dosa kalian. Inilah Allah pencipta langit dan bumi, langsung yang menyuruh kita. Allah tidak mencela kita, Allah tidak mencaci kita, Allah tidak melaknat kita karena kita berbuat dosa kita. Tapi dengan rahmat Allah, Allah justru memanggil kita, wahai manusia-manusia yang terlanjur berbuat dosa, wahai manusia-manusia yang terlanjur berbuat lalai, wahai manusia-manusia yang terlanjur melakukan kemaksiatan, kembalilah. Dengan rahmat Allah, Allah memanggil kita, Bapak Ibu. Yang disuruh adalah hati-hati kita, supaya kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dalam satu sisi yang lain, ketika Allah menyuruh manusia untuk mendapatkan maghfirah-Nya, ada satu makhluk yang juga senantiasa menyuruh manusia sebagaimana Allah menyeru. Dan anehnya, justru manusia meninggalkan seruan Allah dan mengaminkan seruan makhluk ini. Allah katakan, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran dan dia menyuruh kalian untuk berbuat fahsyat. Dan justru banyak manusia yang mengiyakan, membenarkan perkataan syaitan, jadi syaitan ini. Ayat ini bersangkut dengan amal ibadah yang disebut dengan sedekah, di mana ketika seorang itu disuruh oleh Allah untuk mendapatkan ampunan dengan cara bersedekah,
dalam waktu yang bersamaan syaitan menjanjikan kepadanya, kalau engkau bersedekah engkau akan hilang rezeki, kalau engkau akan bersedekah hilang hartamu, berkurang hartamu, engkau perlu ini, engkau butuh ini, engkau seterusnya, sehingga orang itu pun terhalang daripada bersedekah. Masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Saking sangat pentingnya ampunan Allah atau maghfirah ini, maka Allah menyerukan dengan kalimat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian. Yang disebut dengan bersegera itu Pak, seseorang itu yajri kullu ahadin li tahsil maghfirah, semua orang itu berlari sekencang-kencang untuk mendapatkan ampunan Allah. Itu dimaksud dengan wasari'u, bersegera. Bukan berlambat-lambat, berleha-leha, berhenti terus tidur dan sebagainya, nanti saja. Tidak. Tapi bersegera dengan cara kita berlari sekuat-kuatnya, berusaha sekeras-kerasnya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan bahkan para nabi sekalipun, meskipun mereka adalah orang-orang yang maksud terjaga dari dosa dan maksiat, tapi justru doa mereka selalu mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajarkan kepada para pengikutnya bahwa sebenarnya ampunan Allah itulah yang kita butuhkan. Kita memang butuh makan, kita memang butuh minum, kita memang butuh rumah, kita memang butuh kehidupan, kita memang butuh rezeki, kita memang butuh nama baik, kita memang butuh relasi. Tapi yang lebih kita butuhkan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ampunan telah kita dapatkan sementara kita masih hidup di atas dunia, niscaya Allah akan menjaga hidup kita. Allah akan menjamin rezeki halal untuk kita. Allah akan menjamin amal soleh untuk kita. Tapi kalau ampunan Allah pun kita dapati sementara kita masih hidup di dunia, boleh jadi kesengsaraan dan kesesaran akan kita rasakan. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan, itulah yang diminta oleh Nuh alaihissalam, sebagaimana di dalam surah Hud Allah katakan, Nabi Nuh berdoa, wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Ya Rabb, sekiranya engkau tidak mengampuniku dan merahmatiku, pasti aku merugi. Ini permintaan Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kau enggak ampuni aku ya Allah, kalau kau enggak merahmati saya kepadaku, aku merugi. Jadi dalam pandangan kacamata para nabi itu kan, kerugian itu bukan kerugian harta, kerugian itu bukan kerugian dunia, kerugian itu bukan kerugian kehidupan dunia ini, tapi kerugian itu adalah manakala kita dalam mati dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pun yang didoakan oleh Nabi, yang didoa oleh Musa alaihissalam, qala rabbi inni waladtu nafsi faghfirli. Ya Rabb, sungguh aku telah banyak menzalimi diriku sendiri, ampuni aku. Bagaimana dengan kita? Nabi saja masih mengatakan aku banyak zalim ya Allah. Lantas kita bagaimana Pak? Apakah kita sederajat dengan para nabi? Saking semulinggarnya manusia saat ini sampai-sampai mereka mengaku menjadi nabi, seolah-olah nabi itu adalah suatu profesi, nabi itu adalah suatu gelar yang bisa dimiliki oleh siapapun. Tidak. Padahal nabi itu adalah makhluk-makhluknya, manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka dimuliakan. Dan mereka semua tidak dimuliakan dengan harta, tapi mereka semua dimuliakan dengan iman dan takwanya. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Nabi Ibrahim alaihissalam, apa beliau katakan? Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Dan yang paling aku inginkan dalam hidup ini adalah Allah memberikan ampunan kepadaku atas kesalahan-kesalahanku nanti pada hari kiamat. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi, penghulunya para nabi. Mereka di mana Ibrahim alaihissalam adalah orang yang meminta kepada Allah untuk ampunan Allah dari Allah Azza wa Jalla. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap orang memiliki cita-cita agar diampuni oleh Allah. Cita-cita bukan angan-angan Pak. Beda antara cita-cita dan angan-angan. Karena angan-angan itu menipu, berharap, meminta, bahkan yakin dia diampuni oleh Allah, tapi dia tidak menempuh usaha-usaha untuk mendapatkan ampunan
itu namanya angan-angan. Semua manusia bisa berangan-angan. Hatta orang yang paling bodoh pun dia justru orang yang paling pandai berangan-angan. Tapi tidak dengan bercita-cita. Di mana cita-cita itu atau bahasa Arabnya at-tammu, keinginan yang kuat, itu menuntut usaha, menuntut suatu perjuangan, menuntut suatu amalan supaya dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka kita dapat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya, dan hal ini ditujukan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau satu doa yang boleh dibaca ketika di dalam salatnya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bacalah padanya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li min indik maghfiratan innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah zalim kepada diriku dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali Engkau semata. Ampunilah aku ya Allah dengan ampun yang berada di sisimu. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya. Maka kandungan doa yang dalam hal ini adalah ampunan Allah, pengakuan tentang perbuatan kita kepada Allah yang begitu banyak kezaliman, dan itu semua dapat ditutup dengan ampunan Allah Azza wa Jalla. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Maka inilah nilai maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Banyak sekali hadis-hadis dan juga ayat-ayat yang menyuruh kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam hal ini yang ingin kita sampaikan adalah, kenapa masih ada orang-orang yang merugi di atas dunia ini sementara ampunan Allah begitu luas? Mereka tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa sederhananya, bagaimana sebenarnya cara untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala tersebut? Sebelum itu kaum muslimin, kita harus memperhatikan dua hal dalam hal ini. Setelah kita membicarakan nanti tentang sifat-sifat dan cara mendapatkan ampunan Allah, dua hal yang harus kita bicarakan, yang introspeksikan pada diri kita. Pertama, apakah sifat-sifat ini telah ada pada diri kita? Kalau ada, bersyukur. Kalau belum ada, nah ini menjadi masih PR. Kemudian yang kedua, seandainya sifat-sifat ini belum ada pada diriku, lantas hari ini aku berada di bulan yang penuh kemuliaan, bulan Ramadan, apakah sifat-sifat itu juga tidak bisa diperoleh di bulan Ramadan ini? Kalau aku tak bisa memperoleh sifat-sifat itu di bulan Ramadan ini, apakah nanti di bulan-bulan selain Ramadan aku akan lebih dapat mengaplikasikan sifat-sifat ini atau tidak? Motivasi diri kita untuk mengamalkan sifat-sifat ini dalam kehidupan kita, terutama di bulan Ramadan ini. Dalam hal ini pertama, kaum muslimin yang Allah muliakan, bagaimana sifat orang yang mendapatkan ampunan Allah? Yang dimaksud dengan ampunan adalah segala tujuan yang diinginkan oleh manusia yang diusahakan untuknya, yang mana dengan ampunan itu seseorang akan memperoleh derajat yang tinggi, rezeki yang halal di dunia dan di akhirat, dan dia akan mendapatkan ketenangan jiwa di dunia. Ini ciri pertama, Pak. Dan Allah katakan, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat Allah bertambah imannya, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Allah. Mereka senantiasa melaksanakan sholat, mereka senantiasa menginfakkan sebagian hartanya. Itulah orang beriman yang sebenarnya. Mereka memperoleh derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ampunan dan juga rezeki yang mulia. Jadi dalam hal ini di ujung ayat surah Al-Anfal ayat 4 ini kan Allah menyebutkan mereka itulah orang-orang yang telah memperoleh derajat yang tinggi, ampunan dan rezeki yang mulia. Jadi ada istilahnya di dalam tafsir ayat,
Itu inti daripada ayat. Kalau kita melihat sebuah ayat yang panjang, maka intinya ada di ujung ayat biasanya. Dan biasanya ayat di ujung ayat itu berkaitan dengan janji Allah, ancaman Allah, atau sifat Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka inti ayat ketika kita mentadabburi Al-Qur'an, perhatikan ujung ayatnya. Itu yang diajarkan oleh para ulama kita ketika mentadabburi sebuah ayat. Dalam ayat ini Allah katakan, itulah orang-orang yang telah memperoleh derajat yang tinggi di sisi Allah, ampunan Allah dan rizki yang mulia. Kalau kita tilik lagi di ayat sebelumnya, Pak, siapa mereka itu? Pertama, mereka beriman. Hati mereka tenang dengan zikrullah. Artinya zikir membuat diri mereka tenang. Kalau ada orang berzikir justru tidak tenang, berarti ada yang salah dalam zikirnya. Tapi zikir justru menjadikan dirinya tenang. Dia merasa sangat tidak tenang kalau tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orang yang mendapatkan ampunan Allah. Kemudian yang kedua, mereka itu senantiasa cinta kepada kalam Allah. Tidak hanya mereka membaca, tapi juga ingin mendengarkan padanya Al-Quran. Dan ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabat Ibnu Mas'ud. Kemudian Rasulullah SAW membacakan kepada Al-Quran. Kemudian beliau berkata, bagaimana aku membacakan pada Al-Quran, pada Al-Quran diturunkan kepada engkau? Kata Rasulullah, aku ingin mendengarkan dari orang lain. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Ya, ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, orang yang mendapatkan ampunan Allah itu mereka pandai bertawakal. Mereka enggak risau dengan kehidupan masa depan. Mereka enggak risau dengan kehidupan masa lalu. Mereka bertawakal kepada Allah. Terhadap masa depan, mereka serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita terkadang diuji Allah dengan rasa, dengan perasaan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menguji kita semua, ya, dengan perasaan takut kekurangan, takut harta, kekurangan harta dan seterusnya. Dan ini adalah sebuah ujian. Ya, jadi kita bertawakal kepada Allah, dan tawakal adalah bagian daripada sifat orang yang punya Allah. Zahirnya bagaimana? Zahirnya orang yang diampuni oleh Allah itu konsisten menjaga sholatnya, konsisten untuk beramal sosial dengan cara bersedekah, berinfak, membantu antar sesama. Ini cirinya, Pak. Artinya hubungan vertikal dengan Allah itu baik, hubungan horizontal kepada sama manusia juga baik. Ini ciri orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pelit dengan hartanya, sebagaimana dia tidak pelit dengan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebenarnya keimanan yang hakiki, keimanan yang terpatri di dalam amal zahir dan amal batinnya. Maka iman itu bukan hanya tasdik, bukan hanya percaya, bukan hanya membenarkan, tapi iman menuntut amalan. Masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ya, ini ciri-ciri yang ada. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mereka beramal salih, di antara mereka ada yang mendapatkan ampunan Allah dan pahala yang besar. Amal salih. Ciri berikutnya orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mayoritas hidupnya akan dihabiskan untuk amal salih. Mayoritas sehari-harinya akan dijalankan untuk beramal salih. Ini orang yang mendapatkan ampunan Allah. Karena orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijaga. Rizkinya akan dijamin, rizki yang halalnya akan dijamin. Kemudian amal ibadahnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat berikutnya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, mau enggak kalian mengetahui suatu amalan yang kalau kalian lakukan, maka Allah akan memperbaiki perbuatan-perbuatan dan akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwa kepada Allah
Dan ini adalah ciri berikutnya orang yang dapatkan ampunan Allah. Ada takwa di dalam hatinya, Pak. Ada takwa di dalam amalnya, ada takwa di dalam perbuatan dan perkataannya. Dan orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah itu lidahnya terjaga. Ya, karena betapa banyak manusia yang terjerumus dalam neraka Allah gara-gara lidah. Ya, gara-gara salah ngomong, gara-gara tidak terkontrol ngomongnya. Maka orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah akan dijaga lidahnya. Dan Allah beritahu qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kalian perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang lurus. Dan hal ini senada sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa di antara kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, hendak dia mengatakan yang baik saja atau lebih baik dia diam. Masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi takwa kemudian juga menjaga lidah adalah bagian daripada ciri kita mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Kemudian poin kedua setelah kita mengetahui nilai pentingnya ampunan Allah ini, Pak, secara ringkas kita akan membahas juga tentang apa sih yang menyebabkan ampunan Allah itu turun. Apakah harus manusia itu tak berbuat dosa dalam 24 jam baru dia mendapatkan ampunan Allah, itu bagaimana? Dalam hal ini kaum muslimin yang Allah muliakan, poin pertama, sebab-sebab seorang itu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah la budda an yabda'a bit taubah. Pertama yang harus dia lakukan adalah bertaubat. Ya, bertaubat. Karena ini adalah cara pertama kali manusia mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu menyebabkan seseorang itu mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan dan akan terbebaskan dari nerakanya Allah Azza wa Jalla, dan dia akan diangkat doa, qiyamul lailnya, siyamnya, puasanya dan lain-lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dukhulu Ramadan bila tadahhurin min adh-dhunubi wal ma'asi wa bila taubatin shadiqatin ila Allah Azza wa Jalla sababun adabil maghfirati fi Ramadan. Masuknya seseorang ke dalam bulan Ramadan sementara dia belum mau mensucikan dirinya dari dosa, dari maksiat, tidak bertaubat yang jujur kepada Allah, justru ini menyebabkan dirinya tidak mendapatkan ampunan Allah. Karena Allah berfirman, man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Orang yang tidak bertaubat itulah orang yang zalim sesungguhnya. Ya. Lantas bagaimana mungkin orang zalim di dalam Ramadan mendapatkan ampunan Allah? Artinya bagaimana mungkin orang yang tidak bertaubat pada Allah dapat melakukan Allah Subhanahu wa taala? Maka bertaubat. Dan taubat itu yang dituntut adalah penyesalan, Pak. Penyesalan. Kalau hanya sekedar taubat, aku taubat pada Allah, aku taubat pada Allah, itu belum cukup. Tapi ada penyesalan hati, itu yang paling penting. An-nadam wal iqla' 'anil dzamb, dan bertekad tidak melakukan dosa itu lagi. Kemudian al-iqla' 'anil dzamb, dan dia berusaha untuk menghilangkan dirinya dari dosa tersebut. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan. Dan yang berikutnya adalah at-tahallul min mazalimin nas. Dia ingin mengembalikan harta-harta ataupun hak-hak yang diambil dari manusia. Inilah hakikat taubat. Jadi taubat itu tidak seperti di saudara-saudara kita yang lain, ya, di di agama-agama yang lain, dengan harta, dengan uang ini uang tidak. Tapi dalam Islam cukup dengan penyesalan, tinggalkan maksiat tersebut, bertekad tidak melakukannya lagi, kembalikan ke hak-hak yang berkaitan dengan manusia. Karena inilah yang menjadi penyebab dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jihad siyam bin nahari wa jihad qiyam bil lail. Bersungguh-sungguh dia melaksanakan puasa di siang hari dengan menjaga batasan-batasannya, dan bersungguh-sungguh dia melaksanakan qiyamul lail di malam hari dengan batasan-batasannya. Karena berpuasa akan menjadikan diri itu mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Kata Nabi SAW, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat
syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat, di mana puasa akan berkata pada Allah, "Ya Rabb, dulu aku mencegahnya dari makan dan minum di siang hari, izinkan aku berikan syafaat kepadanya." Al-Quran pun mengatakan, "Ya Rabb, dulu aku menghalanginya dari tertidur di malam hari, maka izinkan hari ini aku berikan syafaat kepadanya." Lantas keduanya pun mendapatkan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat bagi pelakunya. Masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bagaimana orang yang disebut dengan bersungguh-sungguh menjaga batasan puasa di siang hari. Hal ini secara umum menuntut dirinya untuk berpuasa bukan hanya lisan atau orang-orangnya saja, tapi dia berpuasa dari banyak bicara yang tidak berfaedah, mendengarkan yang haram, melihat yang haram, usaha-usaha rezeki yang haram, mencegah syahwatnya dari makan dan minum dan perbuatan-perbuatan yang haram. Bahkan kalau di siang hari itu dari makan minum itu boleh, tapi dia cegah itu semua. Dan itu semua dia lakukan hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka yang melaksanakan hal-hal ini, maka dia dapat mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kenapa ibadah puasa itu bisa menjadikan orang mendapatkan ampunan Allah dan menjadikan dia orang-orang yang bertakwa? Maka disebutkan yang pertama, hal itu dikarenakan tadyiqu majalis syaitan tazkiyatin nufus. Berpuasa itu dapat mempersempit jalannya syaitan di dalam dirinya sehingga dia memperoleh tazkiyatun nufus, jiwa yang bersih. Itu penyebab pertamanya, Pak. Jadi ternyata kotornya jiwa kita itu karena ada pengaruh syaitan juga, dan pengaruh syaitan itu dapat diminimalisir bahkan dihilangkan dengan puasa. Maka diharapkan ketika orang itu selesai dari melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka dia telah bersih kembali. Sama halnya, Pak, kalau kita dalam keadaan ibadah misalkan pegal-pegal atau sakit-sakit, ada sebuah pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu berbekam. Berbekam. Ketika kita berbekam, maka darah-darah kotor itu keluar. Itu yang tinggal darah-darah bersih. Jadi mungkin pegal-pegalnya kita, sakitnya kita, ada sakit di dalam jasad kita atau fisik kita, itu karena darah kotor tadi. Maka dikeluarkan dengan cara berbekam. Sama halnya bahwasannya mungkin kotornya jiwa kita, kotornya hati kita, kotornya perbuatan kita dikarenakan adanya syaitan-syaitan di dalam pembuluh-pembuluh darah kita. Dan itu semua dapat dihancurkan dengan berpuasa, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang Allah muliakan, kemudian yang kedua, kenapa puasa itu dapat menyebabkan orang itu diampuni dan dia menjadi orang bertakwa? Karena orang yang berpuasa tahliyatul qalbi lidzikri wal fikr, adalah orang yang senantiasa kosong hatinya hanya untuk berzikir dan untuk berfikir. Jadi siokianya orang berpuasa itu, Pak, seperti kita katakan tadi, bukan hanya puasa dari makan dan minum, tapi puasakan hatinya, puasakan jiwanya, puasakan mata, pandangan, lidah dan seluruhnya. Dia sibuk dengan zikir Allah kepada Allah dan memikirkan tentang ayat-ayat Allah saja. Inilah yang menjadikan dirinya diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian yang ketiga, orang yang berpuasa menjadi orang bertakwa dan mendapatkan ampunan Allah dikarenakan puasa itu dapat mengingatkannya kepada orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Memang tujuan puasa itu untuk bukan menjadikan kita merasakan menjadi gimana sih rasanya orang miskin jadi orang fakir, tidak. Tapi justru tujuan puasa itu adalah supaya kita terbentengi dari sifat-sifat syahwat, dan ini dalam waktu yang bersamaan memberikan rasa empati kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang kekurangan. Itu yang membuat jadi situasi sosial orang yang berpuasa itu sebenarnya semakin baik seharusnya. Akhlaknya semakin bagus, jiwa sosialnya semakin bagus. Kemudian penyebab berikutnya adalah inkisarun nafsi lillah. Jiwanya, hatinya itu semua bisa hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya nafsu itu, Pak, dia kalau udah merasa besar, itu gunung pun terasa kecil olehnya. Itu nafsu. Tapi kalau dia dibuat kecil,
maka nyamuk pun terasa besar olehnya. Maka dengan berpuasa nafsu itu bisa dikecilkan, dikecilkan sehingga dia pun akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin yang Allah muliakan, maka penting kita bermujahadah, bersungguh-sungguh melaksanakan puasa di siang hari. Sebagaimana kita dituntut untuk melaksanakan ibadah yang mulai dan bersungguh-sungguh di dalamnya. Di antaranya dengan menyibukkan diri dengan Al-Quran, dan inilah ibadah terbaik di malam hari. Baik kita baca dengan ibadah ketika sholat ataupun kita baca di luar sholat. Kaum muslimin yang Allah muliakan, terakhir, untuk mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla ini ya, adalah dengan cara takwa. Ya, takwa. Ya, sudah terlalu sering kita mendengarkan tentang kajian takwa, di mana inti daripada takwa itu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Maka untuk mendapatkan ampunan Allah, ya, laksanakan sesuai dengan ilmu yang kita tahu. Ini perintah Allah, kerjakan itu kan, tidak menunda-nundanya. Sesuai dengan ilmu yang telah Allah ajarkan kepada kita, ini larangan Allah, maka tinggalkan karena Allah. Walaupun mungkin tanda kutip terasa merugikan dunia kita, tapi kalau itu larangan Allah kita tinggalkan, maka Allah akan menggantinya dengan jauh yang lebih baik. Bismillah. Mudah-mudahan pembahasan kita pada kesempatan sebelumnya berbahagia ini dan manfaatnya, yang dimana kita menyimpulkan bahwa keadaan seorang mukmin di bulan Ramadan seharusnya lebih baik daripada sebelumnya. Dimulai dari mana? Dimulai dari keadaan hatinya, kemudian berangkat kepada keadaan amal sahihnya. Maka orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan akan terpatri dalam jiwanya rasa takut kepada Allah dan ketakwaan, sehingga dia pun dapat menjalani bulan Ramadan ini dengan penuh kesadaran bahwa dia harus mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, barangkali ini yang kita sampaikan pada kesempatan subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah catat kita sebagai orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan salih karena Allah Subhanahu dan Allah terima amal kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan terlebih dalam penyampaian mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberi. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.